Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu kita harus banyak merenungkan firman Tuhan dan tentunya melakukan firman Tuhan. Amin. Baik, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar akan firman-Mu, merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami masing-masing, supaya setiap benih firman yang kami dengar boleh menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa gelap roh jahat yang mencoba melemahkan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus akan menguasai kami, hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Kami rindu mendengar dan terlebih kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya ingin memberikan satu tema khotbah, yaitu menderita karena mengasihi. Ya, menderita karena mengasihi. Kita tahu bahwa saat-saat ini adalah menjelang Paskah, ya, peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah tanggal 4 April nanti. Nah, di saat-saat seperti ini kita akan mengingat, saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali bagaimana penderitaan, ya, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat menjelang kematiannya di atas kayu salib. Ya, penderitaan yang harus dihadapi Yesus, yang pada akhirnya puncak daripada penderitaannya adalah kematiannya di atas kayu salib. Tetapi juga kematiannya di atas kayu salib itu juga merupakan satu puncak daripada kemenangannya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita juga bisa melihat bahwa peristiwa tentang apa penderitaan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus ini, yang tadi saya katakan, yang pada akhirnya puncaknya pada saat dia harus mati di atas kayu salib, yang tujuannya tidak ada yang lain hanya untuk menebus dan memikul segala dosa-dosa manusia. Ya, di sini juga kita mendapatkan satu pelajaran bahwa ini juga bagian daripada satu ketaatan daripada Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu menjadi satu bahan perenungan bagi kita, ya. Penderitaannya yang pada akhirnya puncaknya adalah sampai pada kematiannya di atas kayu salib, yang mempunyai satu tujuan hanya untuk menebus dosa-dosa manusia dan sekaligus menunjukkan satu ketaatannya kepada kehendak Bapa di surga. Haleluya. Nah, saudara, yang pertama saya membagi dan menjadi 4 bagian, ya, di dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya atau ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 55 sampai dengan 56 di sana dikatakan, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamut, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Nah, bagian yang terakhir, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, saya mau ulang kalimat ini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, saudara, kalau kita melihat, saudara, Yesus pada saat itu sedang menghadapi satu penderitaan, ya, karena kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia yang sama dengan kita, ya, yang bisa merasakan sedih, bisa merasakan sakit. Nah, pada saat itu
Yesus membutuhkan sebenarnya, kalau kita melihat ya ayat-ayat dalam sebelumnya, di dalam firman Tuhan sebelumnya, bagaimana Tuhan berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, saudara, Yesus membutuhkan sebenarnya dukungan daripada murid-muridnya. Yesus membutuhkan murid-murid yang selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan dia, yang sudah melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, yang diharapkan akan menjadi satu menopang dia di saat dia menghadapi penderitaan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak mendapatkan itu semua. Dikatakan lalu semua murid, dikatakan semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Berarti tidak ada satupun yang mau tinggal mendampingi Yesus pada waktu itu. Yesus pada waktu itu dia harus menerima aniaya, disangkal, menerima aniaya, diludahi, dipukul, macam-macam penderitaan yang harus dihadapi, penghinaan, dan bahkan kita akan melihat di situ di dalam ayat selanjutnya dikatakan, saya akan bacakan saja di sini bagaimana kemudian Yesus murid yang taat bersama-sama dengan dia selama ini, murid yang setia mendampingi Yesus, itu pun menyangkal dia. Saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 sampai dengan ayat yang ke-75. Di sana kita akan melihat Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Perhatikan, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah saudara, kita melihat bahwa murid semua meninggalkan Yesus di saat dia harus mengalami penderitaan. Bahkan katakan murid yang setia mendampingi dia, yaitu Petrus, menyangkal sampai 3 kali. Nah saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, kita tahu bahwa semuanya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah bagian daripada dia sedang mengasihi isi dunia ini. Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Artinya apa? Di saat dia mengasihi, mempraktekkan atau melakukan kasih, tetapi dia harus menghadapi penderitaan, dia harus ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Saudara, hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin suatu saat kita mengasihi Tuhan, kita sedang setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi karena teman-teman kita sekitar kita meninggalkan kita, bisa terjadi. Atau kita mungkin mengasihi seseorang, yang mungkin semua orang membenci dia, tetapi karena kita mengasihi dia, kemudian orang-orang sekitar kita, teman-teman kita meninggalkan kita semua. Karena dia tidak suka kalau kita mengasihi orang yang notabene mungkin menyakitkan hati mereka. Nah saudara, di dalam perjalanan kita mempraktekkan kasih kepada seseorang, terlebih kepada Tuhan, kita bisa menghadapi seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mungkin bersama-sama dengan kita, saudara. Tetapi itulah satu keadaan, itu satu pelajaran yang sangat penting.
yang menjadi satu teladan bagi kita, saudara. Tidak perlu kecil hati, saudara. Jikalau saudara karena saudara mengasihi, tetapi kemudian saudara menerima itu, ya, ditinggalkan oleh orang lain. Kita tidak perlu kecil hati. Sama seperti Tuhan Yesus juga, Dia harus mengalami itu. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan satu teladan kepada kita, yang kita harus mengikutinya. Bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua yaitu dianiaya. Dan tadi sudah saya katakan disalibkan. Dianiaya dan disalibkan. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 29 sampai 31 di sana dikatakan, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk apa? Disalibkan. Nah, saudara, tadi sudah saya katakan, ini adalah dari puncak daripada penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Ini adalah puncak daripada penderitaan yang harus dialami Tuhan Yesus karena dia apa? Karena dia taat melakukan kehendak daripada Bapa. Yang tidak ada lain tujuan adalah untuk memikul segala dosa manusia. Tetapi sekaligus ini juga merupakan satu puncak daripada kemenangan Tuhan Yesus. Ya, dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan tetap taat sampai pada akhirnya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, saudara, bahkan di dalam Lukas pasal 23, Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, ya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di sini, ya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini saudara, ini satu pelajaran bagi kita, saudara. Di saat penderitaan, di saat mencapai puncak daripada penderitaan, yaitu dia harus mati di atas kayu salib, saudara. Tetapi satu hal, dia tetap dapat mengampuni. Ya, dia tetap bisa mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Oh, luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara. Di dalam hal mengampuni, di dalam hal mengasihi, ya, tidak terbatas hanya selama kita masih sehat saja, selama kita masih ada kesempatan saja, tetapi sampai pada akhir hidup kita, ya, sampai akhir hidup kita pun kita harus tetap dapat mengampuni orang lain. Wah, puji nama Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai, ya, di saat kita sehat saja tidak bisa mengampuni orang lain, ya, apalagi di dalam kondisi yang menderita sakit, ya, di saat-saat mengalami penderitaan apa bisa mengampuni orang lain. Saudara, mari ini satu pelajaran bagi kita. Di saat kita masih sehat ini seperti ini, mari kita akan dengan mudah, ya, kita akan dengan mudah mengasihi orang lain, kita akan dengan mudah mengampuni orang lain, walaupun kita harus menghadapi penderitaan, walaupun kita harus ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita masih tetap harus bisa mengampuni, sehingga pada saat kita menghadapi penderitaan apapun juga, ya, penderitaan mungkin tidak sama seperti penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ya, kita tidak mengalami seperti disalib, saudara, tetapi penderitaan yang lain, yang itu juga merupakan satu bagian daripada pikul salib kita. Ya, tetapi saudara, mari satu hal, kita harus tetap dapat mengampuni mereka. Masih tetap dapat mengampuni, ya, di saat situasi kita dalam keadaan baik maupun di dalam kondisi yang tidak baik. Sampai akhir hidup kita harus dapat mengasihi dan mengampuni
orang lain. Sama seperti Yesus sudah melakukan itu. Saudara, saya selalu ingatkan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang membuat kita bisa menjadi seperti Yesus. Ya, itu yang membuat kita, memampukan kita bisa menjadi seperti Yesus. Untuk bisa mengampuni sampai saat detik-detik terakhir. Ya, menjelang kematiannya pun dapat tetap mengampuni, mengasihi orang lain. Nah, saudara, bagian yang ketiga, rela menyerahkan nyawa karena kasihnya. Ya, rela menyerahkan nyawa karena kasihnya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan, tidak ada kasih yang lebih besar, ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang lain, untuk orang yang mau percaya padanya. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Menyerahkan nyawanya, ya, itu adalah kasih daripada kasih yang terbesar yang Yesus lakukan bagi kita. Sebab tidak ada kasih lagi yang lebih besar daripada itu, saudara. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang sangat indah, saudara. Di dalam hal mempraktekkan kasih, ya, sampai harus rela menyerahkan nyawa kita. Nah, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana juga jelas dikatakan, ya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh, haleluya. Demi untuk kasih, saudara. Demi untuk mengasihi orang lain. Demi untuk mengasihi orang lain yang mungkin menyakitkan hati kita. Ya, yang mungkin dia tidak menyukai kita. Kita harus sampai tetap rela menyerahkan nyawa kita. Nah, saudara, jadi kalau kita berbicara tentang sampai menyerahkan nyawa, artinya kalau kita harus mengalami penderitaan-penderitaan, ya, perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan, yang menyakitkan di saat kita mempraktekkan kasih itu. Nah, itu kecil, saudara. Itu belum seberapa, ya. Itu belum seberapa. Karena kita harus siap sampai dengan menyerahkan nyawa kita. Kalau kita di dalam mempraktekkan kasih, kemudian kita justru mendapatkan balasan yang menyakitkan kita, yang mengecewakan kita, yang menjengkelkan kita, itu belum seberapa, saudara. Karena kita harus sampai siap, sampai rela menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Ini sangat erat hubungannya dengan khotbah saya minggu yang lalu, saudara. Ya, kita di dalam mengasihi seseorang, saudara, jangan sampai kita terkecohkan oleh tipu daya iblis. Ya, iblis, kuasa-kuasa iblis yang ingin mengadu domba, ya, dengan kita, dengan orang lain. Orang lain itu mungkin saudara kita, bahkan mungkin suami kita, istri kita, keluarga kita, atau tetangga kita, atau teman kerja kita, yang mereka, ya, menyakitkan kita, mengecewakan kita. Tetapi kita harus tetap mengasihi mereka. Ya, kita tahu bahwa iblis itu berusaha memecah belah, ya, bukan untuk saling mengasihi, tetapi supaya saling bermusuhan. Nah, ini nanti di bagian yang terakhir saya sampaikan. Saudara, kita harus siap, ya. Masih ingat, ya, musuh kita bukan orang-orang, bukan mereka yang ada darah dan daging, bukan manusia, bukan, saudara. Walaupun dia menjengkelkan kita, walaupun dia menyakiti hati kita, tetapi kita harus tetap mengasihi dia sampai kita rela menyerahkan nyawa kita. Nah, saudara, sekali lagi Roh Kudus yang akan menolong kita, ya. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi seperti Yesus. Kalau Yesus bisa melakukan seperti itu, Dia memberikan rohnya kepada kita dengan satu harapan, dengan satu tujuan, supaya kita juga bisa menjadi seperti Yesus, ya, sampai rela menyerahkan nyawanya demi karena kasihnya. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, bagian yang keempat, bagian yang terakhir,
Kita harus siap menderita karena kasih. Ya. Kita harus siap menderita karena kasih. Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 17 di situ diingatkan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, kemudian diulang lagi di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara, mari dalam kita melakukan saling mengasihi, pasti kita akan menghadapi satu penderitaan yang harus kita lewati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ternyata mengasihi itu satu perintah. Ya, sehingga pada saat kita melaksanakan perintah itu, apapun risiko yang harus kita hadapi, apapun risiko yang harus sampai menyerahkan nyawa, kita harus siap. Itu yang ditekankan melalui firman Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, indah ya. Saudara, ternyata menderita karena mengasihi itu adalah karunia Tuhan. Menderita karena kita sedang mengasihi orang lain, itu adalah karunia Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, saudara. Ya, artinya saudara, kita juga masih mendapatkan karunia yang datang daripada Tuhan. Walaupun karunia itu sepertinya menyakitkan buat kita, tetapi sesungguhnya itu karunia yang datang daripada Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi kita harus tetap saling mengasihi apapun yang terjadi, penderitaan apapun juga yang kita hadapi di saat kita mengasihi, kita harus tetap saling mengasihi. Memang iblis yang berusaha memecah belah kita, supaya kita bukan saling mengasihi tetapi saling memusuhi, supaya kita saling membenci, itu pekerjaan iblis. Supaya kita saling memusuhi, supaya kita ada terjadi pertengkaran satu dengan yang lain, saudara, itu pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan mau supaya kita saling mengasihi, walaupun kita harus melewati penderitaan. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita harus siap menderita karena kita mengasihi orang lain. Kita harus siap mengalami penderitaan, berbagai penderitaan di saat kita untuk mewujudkan kasih itu. Karena hanya meneladani Yesus saja kita bisa melakukan semuanya itu. Kita mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan, diteguhkan. Sekali lagi, jangan sampai kita terkecoh dengan segala tipu daya iblis, sehingga kita tidak bisa mengasihi orang lain yang menyakiti kita. Kalau kita mengasihi orang lain yang berbuat baik pada kita mungkin mudah, tetapi bagaimana kita apakah bisa mengasihi mereka yang orang lain pun bisa merasakan orang ini menjengkelkan, tetapi kita harus tetap bisa mengasihi dia. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang akan menolong kita. Rohnya Yesus yang menyertai kita, yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih jikalau kami boleh belajar tentang apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah mengalaminya di saat harus menderita berbagai macam penderitaan yang harus dihadapi, yang pada puncaknya adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan, terima kasih. Walaupun pada saat itu murid-murid boleh meninggalkan Engkau, bahkan menyangkal Engkau,
Namun kasih Tuhan tidak pernah luntur. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan sampai akhir hidupnya pun, menjelang akhir hidupnya, masih tetap dapat mengampuni orang-orang lain yang menganiaya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu Yesus ada di dalam kami, yang memampukan kami untuk dapat melakukan seperti yang Engkau lakukan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, biar kiranya Roh-Mu Tuhan akan menolong kami untuk kami dapat mengasihi orang lain, walaupun kami harus menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami tetap mau mengampuni orang lain sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan saja kami dapat melakukan, mempraktekkan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, tolong mereka dalam segala pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi Tuhan. Kami percaya bersama dengan Roh Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kami akan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin kami selama ini kasih kami mulai luntur, ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dibangkitkan kembali. Biar roh mengasihi itu semakin menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Roh mengasihi itu semakin berkobar-kobar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, saya ingin sedikit menambahkan pengumuman bahwa besok tanggal 2 April ya. Tanggal 2 April itu ada ibadah Jumat Agung atau ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus, dan di situ kita akan ada perjamuan kudus tanggal 2 April. Jadi tanggal 4 Aprilnya kita tidak ada lagi perjamuan kudus yang seperti biasanya kita lakukan minggu pertama. Kita akan lakukan pada saat ibadah kematian Tuhan Yesus, memperingati kematian Tuhan Yesus. Saya kira itu saja, ya tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pengumuman GSCA Talitaku Malang, Minggu 28 Maret 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSCA Talitaku Malang bahwa hari ini, Minggu 28 Maret 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan sebagai berikut. Membawa checklist yang sudah diisi dan ditandatangani. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir adalah yang berusia 13 hingga 59 tahun. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir benar-benar dalam keadaan sehat. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir tidak memiliki sakit bawaan. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir 14 hari sebelum ibadah tidak habis bepergian dari luar kota. Dan jangan lupa memakai masker, selalu menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal ini disampaikan sebelumnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang merasa tidak dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, disarankan agar sebaiknya mengikuti ibadah secara online di rumah saja. Khotbah di gereja dan yang secara online yang berkhotbah dan temanya sama. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri, dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3.
Diberitahukan bahwa doa pagi di gereja sudah dimulai lagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4:30 sampai dengan 5:30 pagi. 4. Diberitahukan bahwa dana misi dan dana pembangunan untuk bulan Maret dan April akan dialihkan untuk menambah dana Paskah 2021. 5. Doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2021. Yang pertama, ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus disertai perjamuan kudus, Jumat 2 April 2021 pukul 6 pagi. Yang kedua, ibadah Paskah Minggu 4 April 2021 pukul 5 pagi akan dilaksanakan satu kali saja. Yang ketiga, ibadah Paskah akan dihadiri jemaat sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan pada poin 1 di atas. Sekian pengumuman GSJA Talitaku Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.